ditanya masalah pengalaman, ada dua versi mas. Dua versinya dalam artian gini, dalam yang sing tak alami ada yang melalui penggacoran, ada juga yang melalui tanpa gacor bisa kedok dan korslet itu bunyi gitu. Meskipun pendek-pendek Om Aris? Nggak apa-apa. Oh gitu, berarti di situ ngejar emosinya. Iya. Betul gitu ya Om Iya. Aris? Karena bunyinya lobet itu menurut saya kan karena dari faktor emosinya. Dari emosi. Iya. Masuk Om Aris, sepemahaman dengan saya Om Aris. Contohnya dia sekedar birahi numpuk, jalan yang tak ambil tak kawinkan. Tetap dikawinkan. Kawinkan, buang telur, single lagi, tempel lagi. Oh gitu. Iya. Lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya kedatangan teman lama, sohib lama, tetangga juga dengan Om Aris. Kangen tak kasih nama Om Aris, kangen dengan saya dengan Om kangen dulu ya Om Aris. Om Aris ini kita bahas ngobrol santai aja tentang pembahasan tentunya dengan lobet konslet Om. Pengennya kalau menurut Om Aris nih Om, banyak dari pembahasan tentang konslet kan intinya kan di penggacoran, bahkan harus lobet itu bocor. Kalau menurut versi Om Aris sendiri pripun Om? Lobet itu harus bocor, gacor dulu biar ke konslet atau ada pengalaman lain Om? Kalau ditanya masalah pengalaman, ada dua versi mas. Dua versinya dalam artian gini, dalam yang sing tak alami ada yang melalui penggacoran, ada juga yang melalui tanpa gacor bisa kedok dan korslet itu. Bisa Om Aris? Bisa. Meskipun dari bahan jamunya atau perawatannya Om? Kalau penggacoran kan ya istilahnya kayak jenengan itu ibaratnya model koloni atau apa itu terserah. Intinya burung gacor dulu. Kalau yang tanpa penggacoran kan saya pakai tempel itu mas. Sistem tempel bisa? Iya, tempel itu. Itu metodenya atau syaratnya seperti apa Om? Kalau dengan tempel pisah itu? Ya tempel pisah, ya awalnya kita tetap lihat materi. Dalam artian materi yang dicari kan misalnya paling enggak burung itu udah cukup birahinya lah. Dalam artian ada birahi kebunyi juga ada. Terus lanjut tempel pisah sama betinanya gitu. Tapi jangan sampai kesusu ibaratnya ngawinkan mas. Kita tahan kawinnya dulu. Oh gitu. Iya. Oh dalam arti bahan yang ditempel itu tidak gacor ataupun tidak bocor, cuman hanya sekedar birahi bunyi. Iya. Birahi bunyi menurut Om Aris itu yang cek seperti birahi kawin. Terus lanjut bunyi gitu. Meskipun pendek-pendek Om Aris. Enggak apa-apa. Oh gitu. Berarti di situ ngejar emosinya. Iya. Betul gitu ya Om Iya. Aris? Karena bunyinya lobet itu menurut saya kan karena dari faktor emosinya. Dari emosi. Iya. Masuk Om Aris, sepemahaman dengan saya Om Aris. Iya. Om Aris, sebenarnya kalau dengan teknik jantan yang selain dengan teknik tempel ini dengan ngejar emosinya, perlu nggak sih Om kita mendorong dari birahi setinggi-tingginya? Dalam arti kata banyak pemahaman yang sampai jebol birahi. Kalau istilah jebol birahi saya itu ya nggak sependapat juga mas. Karena gini, dalam artian yang namanya jebol birahi itu seperti apa kan kita nggak tahu. Ya intinya kalau untuk perawatan tempel pisah itu kan awalnya ya karena saya bekerja ya, nggak ada waktu untuk jemur dan lain-lain. Itu kan misalnya cuman sekedar ikhtiar lah ibaratnya. Dengan penggantian jemur kan pakai pakan tinggi. Pakan kencang. Iya, pakan kencang. Jadi dengan sistem tempel pisah itu tak kejar di birahinya dulu mas. Kalau saya cuman kan diimbangi dengan pasangan, nggak single. Kalau single kan beda lagi, takutnya kan lari ke gestang atau lari ke ciak bulu kan gitu. Baik Om Aris, kalau untuk nada Om Aris, nada dengan nada standar ataupun poin-poin nada di lobet konslet itu pengaruh nggak Om untuk proses cepat atau enggaknya Om? Tetap pengaruh mas. Pengaruh juga. Iya. Karena gini loh, kita awalnya kita ibaratnya kita ngombyok ya.
tanpa misalnya kita lihat latar belakangnya burung itu seperti apa. Tapi dengan kita tahu, oh suaranya kok udah mulai walaupun pendek ada keringnya gitu, kita ambil ikhtiar kita model rawatan seperti itu. Bisa jadi Mas, nanti kan setelah melewati rawatan-rawatan seperti itu kan dia keluar bunyinya, keluar durasinya kan gitu. Baik Om Aris. Om Aris, kalau jantan nih Om, kira-kira kalau jantan kita milih dari bahan apa hanya sekedar ngandalin dari birahi Om? Waktu di ombyoan itu ngecek-ngecek sampai birahi kuat tanpa ada bunyi, itu menurut Om Aris masuk nggak? Atau nunggu dari dia bunyi dulu Om? Kalau saya yang namanya ngombyok kan, pertama kita lihat materinya di ombyokan, kedua juga pakai feeling Mas. Pakai feeling Iya, juga tetapnya. tepain feeling. Baik Om Aris. Kira-kira nih Om, kalau kita dengan sudah proses sudah yang jenengan sampaikan tadi, terus ketika dengan prosesnya sangat lama dan nadanya tetap nggak berubah-ubah, jenengan ada kepikiran untuk mengawinkan dulu atau dengan sistem seperti apa Om? Kalau itu pasti Mas. Tetap Dalam dicoba. artian gini, yang sudah tak alami setelah rawatan tempel pisah otomatis naik birahi sama emosi. Kan emosi juga dipicu dari pasangannya itu. Dia keluar emosi, akhirnya bunyi nakal dan lain-lain dan sebagainya. Terus setelah itu kalau nggak keluar gacor-gacornya, kan ada dua kemungkinan. Bisa keluar gacor, bisa keluar cuman sekedar kayak burung kriwe atau burung-burung misalnya cuman kayak birahi numpuk gitu loh. Nah biasanya kalau yang udah keluar gacornya tak lamain nempelnya biar dia gacor tambah kuat. Nah setelah itu kita latih di kandang bulat, disendirikan, dilaras gitu loh. Gitu, kalau yang untuk yang nggak keluar gacornya, dia sekedar birahi numpuk, jalan yang tak ambil tak kawinkan Mas. Tetap dikawinkan. Kawinkan, buang telur, single lagi, tempel lagi. Oh gitu. Iya. Baik Om Aris, kadang-kadang gini Om Aris, kadang-kadang ketika kita teknik penempelan, si jantan itu cuma tidur, ngeriwi, nggak ada greget. Itu perlu diasingkan dulu agak lama atau memang proses tempel terus Om? Awalnya tetap tak lakuin tempel pisah rutin, konsisten dulu. Setelah nanti ibaratnya udah, kan tadi yang tak omong, ada keluar gacor langsung, ada juga yang kayak birahi numpuk, dia cuma tidur, ngrewe gitu. Biasanya faktor dari betina juga bisa, betinanya kurang bisa micu. Oh gitu. Ya, bisa jadi tak ganti betina dulu, bisa jadi dikawinkan. Oh gitu. Buang telur. Setelah buang telur biasanya ada perubahan di nada dan Mas gacornya. Tetap gitu ya. Iya. Tekniknya di situ, intinya di situ. Iya. Berarti meskipun meleset tetap ganti materi atau tetap disingle lagi Om? Tetap single dulu. Kalau emang mentok nggak ada perkembangan yang baik ya ganti materi. Ganti materi lagi. Karena emang awalnya kita bahas burung lobet itu kan misalnya nggak semuanya bisa diikhtiarkan ke konslet itu Mas. Gitu. Iya. Sebenarnya ada target nggak sih Om, atau memang butuh waktu yang tidak tentu Om? Dalam arti gini, tak proses seperti ini pasti nyon sewu 3 bulan jadi, 4 bulan jadi. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau bisa target ke itu kan berarti ya, kita punya rumus. Langsung beli tanah Om. Nggak bisa Mas. Karena burung lobet itu ya itu kembali ke materi. Ada yang cepat, ada yang emang dia itu susah untuk kita rawat, proses menuju ke dobelan konslet itu. Begitu Mas. Iya. Baik. Ya paling enak ya misalnya kalau emang ngepasi materi yang udah enak lah Mas. Kita tinggal finishing ya itu lebih cepat gitu. Kalau Om Aris dengan lobet yang kita beli nih Om, kita beli yang sudah ibaratnya setengah mateng, itu Om Aris langsung dengan menjodohkan atau tetap setting kangen dulu? Tak tempel pisah Mas. Tempel pisah juga. Terus setelah itu tak lamain sering petal di kandang bulat. Oh tetap dicabut jantannya? Iya. Meskipun belum dijadikan satu Om Aris? Belum dijadikan satu enggak apa-apa, tapi tetap dilatih di kandang bulat. Oh gitu? Iya, kalau udah yang materi udah gacor loh ya. Beda lagi kalau bahan dari biasa. Baik, Om Aris kebanyakan nih, ini masalah ngobrol pribadi ya Om. Iya. Kebanyakan lobet konslet itu dengan teknik seperti itu, ada juga konsletnya di kandang kota. Ketika di kapsul gak mau bunyi Om, ataupun susah bunyi. Itu treatmentnya ada caranya lagi atau dengan kita wajib sering-sering kondangan itu Om Aris?
Kalau saya sing tak alami itu Mas ya, misalnya dengan rawatan yang satu ruangan burung banyak, biasanya jadinya ya lebih simpel gitu loh. Jadi adaptasinya lebih cepat. Oh berarti Om Aris Kebanyakan kan gini, jadi proses itu juga pengaruh di hasil akhir. baik. Jadi awalnya kalau kita proses satu ruangan satu barengan gitu ya adaptasinya burung itu kan lebih cepat gitu loh. Baik. Beda lagi kalau satu ruangan satu burung itu kan juga nanti perlu adaptasi dengan burung lain gitu loh Mas. Baik. Ini saya paham dengan Om Aris ini. Pada intinya kalau lobet meskipun dengan proses tempel ataupun yang dengan seperti saya nggak Om dengan studi koloni itu memang lobet itu paling enak kelihatan burung banyak. Iya. Mentalnya jadi gitu nggak? Iya betul. Misalkan nggak gacor-gacor Om Aris dan dia gacornya disendirikan, itu tetap jenengan pakai enggak? Kalau sistem itu sendiri kan itu nanti tahapan di finishing Mas. tahap finish. Iya. Kalau awal proses tetap aku burung banyak bareng-bareng. Baik. Kalau finishing kan beda cerita. Dalam artian itu kalau finishing kan buat nguatke gacore Mas. Nah kalau nguatke gacor kan dia isanya butuh kenyamanan, butuh isanya nggak keganggu burung lain yang masih ada vektornya kan nggak keganggu gitu loh. Dalam arti mengolah durasi juga. Iya nanti kan otomatis dia gacor, durasi nambah kan gitu. Om Aris setelah di finishing itu maksudnya jenengan di ruangan sendiri setelah dia nada nih sudah ada perubahan nada ya. Sudah perubahan Ya. bahkan ngedouble Om Aris. Iya. Gitu nggih. Om Aris menurut Om Aris nih ngedoublenya lobet itu dari tingkatnya seperti apa Om? Setelah dia ngawin atau semakin dia gacor bocor itu Om Aris? Kalau ngedobel kan isanya cuman istilah Mas. Nggih. Burung gacor pun menurut saya ya namanya juga dobelan. Cuman dobelannya burung gacor sama burung konslet kan beda gitu loh. Itu Kalau menurut saya seperti melalui fase apa Om? Maksud saya Om? ya itu tadi yang tak bilang di awal tadi, misalnya burung gacor gedobel itu bisa terjadi karena rawatan yang misalnya mungkin Mas Agus pakai rawatan studi koloni, terus habis itu petal pisah keluar gacornya, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi kita single terus keluar dobelannya juga bisa. Terus ketiga misalnya tadi sing tak tempel pisah setelah birahi misalnya numpuk atau emosi udah cukup terus kawinkan keluar dobelan juga bisa. Itu juga sudah tak alami. Baik. Tapi yang berperan poin Om katanya kalau jantan setelah ngawin itu lebih cepat ngedobelnya. Iya benar betul, nggak? betul Nggih. Itu pasti ya. Baik, karena buang telur terus jingle lagi itu biasanya pasti ada perubahan nada di lebih situ. cepat. Ya. Baik. Om Aris kalau teknik setting kangen nih kita bahas setting kangen. Sebenarnya kalau poin betina itu berarti di sini adalah pemicu pertama untuk Pemicu Mas. si jantan itu yang pertama dari emosinya karena dengan ditempel itu enggak Om Aris? Iya betul. Berarti karena burung bunyi kan dari emosi. itu Iya. Masuk Om Aris. Iya. Om Aris menurut Om Aris nih penjemuran lobet itu menaikkan birahi atau emosi Om? Kalau penjemuran menurut saya emosi. Emosi. Iya. Baik. Terima kasih Om Karena Aris. gini kan, sampean ibaratnya burung lama nggak dijemur, dia cuma birahi aja. Dia di birahi itu kan dia nggak bunyi. Tapi sampean main jemur sebentar aja ibaratnya, keluar bunyinya, keluar gacornya. Itu karena dia kan emosinya ngimbangi di birahi itu. Baik. Kalau menurut saya loh Mas, ini kan kita juga sama-sama sharing, belajar, ya itu menurut saya. Kalau ada salah ya misalnya bisa diklarifikasi, bisa buat pembelajaran saya lah. Enggak Om, ini jenengan sepemahaman sama benar karena dengan emosi lobet itu tetap ngandelin emosi. Iya. Om Aris kalau misalkan nih Om, misalkan lobet itu dalam proses seperti yang disampaikan tadi terjadi ngerekel, terjadi ngepak, bahkan terjadi ngeriwi, itu perlu dibantu mandi nggak Om? Atau ada treatment lain Om? Kalau saya mandi jemur itu kalau sudah isanya burung mulai enak bunyi Mas, baru tak rawat mandi jemur. Tetap setelah rajin bunyi. Iya. Kalau di proses awal saya tanpa mandi jemur karena ya itu kembali ke kesibukan. Karena ya namanya ngerawat burung itu kan kita menyesuaikan kesibukan kita. Jangan burung menyesuaikan kita kan gitu. Oh gitu. Baik, Saya ibaratnya pekerja ya, sing tak omong pekerja kayak saya. Nggih.
berangkat pagi pulang sore. Apa ya waktunya buat jemur bisa kan nggak bisa. Nah dengan cara kita ganti dengan jemur itu dengan misalnya emosi tempelan atau pakannya ditinggikan kan seperti itu. Jadi semua rawatan aslinya itu bagus mas. Cuman kan kita lihat kesibukan kita itu seperti apa, gitu ya. aktivitas kita seperti apa. Kalau kita pekerja pabrik ibaratnya ya, kita harus menyesuaikan rawatan pakai mandi jemur tiap hari. Kan kayak gitu kan waktunya nggak ada. Kan gitu. Kayak vlogger Om, susah. Jadi ya kalau bisa kita rawat burung itu selain kita hobi burung, ya misalnya kita harus juga menyesuaikan kesibukan kita itu untuk merawat hobi kita itu seperti apa gitu loh. Yang pastinya kita harus tahu teknik-tekniknya ya. Iya, yang penting paham. Paham gitu. Iya. Karena gini Om, dulu sekali kapan yang nggak bisa dijelaskan. Itu berpedoman kan banyak yang pakai jemur kencang, pakai kencang disendirikan itu. Cuman kalaupun disendirikan itu nggak ada masalah ataupun nggak masalah, yang penting kita harus melihat dari konteks birahi lobetnya. Iya, makanya kayak misalnya tutorialnya almarhum Om Aris Excellent itu kan sangat bagus pemahaman buat kita, misalnya memahami emosi birahi. Itu karena peran pentingnya di situ mas. Di situ. Gitu. Iya. Peran pentingnya birahi emosi itu kita buat ikhtiar ke konslet itu juga pengaruh gitu loh. Kalau kita nggak paham mana bisa kita dapatkan hasil seperti itu kan nggak mungkin lah. Baik Om Aris, ini penutup Om Aris. Om Aris kalau versi Om Aris nih, kalau Om Aris ketika feeling nih ngelihat bahan di ombyokan ataupun di postingan masih sekedar bunyi 3 detik ataupun 5 detik, feeling di nada, yang pertama Om Aris lakuin apa Om? Tak single dulu. Single habis itu dia ada gacor bakat keluar bunyi, baru tak pasangi tempel gitu. Pakannya? Pakan tetap aku pertama tak tinggian. Tetap kencang juga. Ya kencangin karena ya aktivitas itu gak bisa jemur. Gantinya seperti itu. Untuk mandinya Om Aris? Mandi cepuk besar. Tetap dikeluarkan. Cepuk besar. Di ruangan sendiri atau tanpa dikeluarkan Om? Bukan. Aku kalau rawatan awal kan satu ruangan burung banyak mas. Oh gitu. Ya, kalau udah keluar asalnya bunyi gacornya baru tak sendirikan. Oh berarti awalnya tetap dikelihatkan burung banyak. Iya. Terus disendirikan. Iya. Oh gitu. Berarti tetap metode dengan kayak koloni juga Om? Iya, kayak koloni, cuman kan koloninya saya kan asalnya nggak rendeng diputeri burung banyak itu enggak. Cuman ya satu ruangan, koloni satu ruangan lah. Oh gitu. Tetap basicnya adalah lobet itu memang berkoloni. Iya, satu ruangan ya ada ternakan, ada burung kandang kotak, kandang bulat, ada seperti itu. Campur-campur. Om Aris ini terima kasih sekali untuk masukannya, sharing-sharingnya. Mungkin lain waktu kalau Om Aris main tetap kita sama-sama ngobrol, sama-sama memberikan pengalaman pribadi, bukannya ya, kita. Ini kan niatnya cari bahan juga tempatnya bagus. Bahannya bagus-bagus. Dalam arti di sini kan kita itu tidak paling bisa gitu, cuman kita sama-sama berbagi pengalaman. Dalam arti di sini kan saya kan vlogger, jenengan juga punya pengalaman dan ilmunya jenengan sudah saya share ke teman-teman. Ya memang ada yang cocok, ada yang tidak, karena kalau kita sadari dari materi yang kita proses gitu gitu. Kuncinya gini ya mas, kuncinya keberhasilan kita di lobet ibaratnya kita tampung semua rawatan, misalnya kita paham poin-poinnya, kita simpulkan gitu. Di situ. Dengan kesimpulan kita itu maksudnya itu ya menyesuaikan aktivitas kita gitu. Tapi kan dengan catatan kita ngantongi pemahaman dulu gitu. Baik. Om Aris terima kasih sekali karena ini ada Mr. X Sultan mau mantau juga. Ini terima kasih sekali Om Aris, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu ya Om Aris. Ini matur nuwun banget karena sudah memberikan pembelajaran bareng-bareng Om Aris. Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Sultan ada cara apa Om? Mau nyolok atau ikut belajar Om? Tanya HK nanti malam, soalnya